Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan tentang sistem informasi manajemen. Nanti kita kupas baik secara kulit ataupun secara mendalam hingga ke inti. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin untuk memperkenalkan teman-teman kepada sistem informasi manajemen, atau bisa dibilang kita share pengalaman tentang pemahaman apa itu sistem informasi manajemen. Bila teman-teman ternyata lebih memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem informasi manajemen, bisa disampaikan baik melalui chat ataupun melalui media yang lain. Kontak saya dapat dicari dimanapun, di Google juga ada ya, nanti bisa di search nama saya Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra. Nah, insya Allah saya cukup terkenal ya di Google, walaupun itu hanya profil saya sendiri ya. Jadi mari kita mulai. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu untuk materi dari sistem informasi manajemen. Nah, baik. Jadi sebelum kita mendefinisikan secara utuh apa itu sistem informasi manajemen, maka kita harus memisahnya terlebih dahulu. Apa itu sistem informasi, apa itu manajemen. Pasti teman-teman sudah tahu ya manajemen itu apa, karena sudah sangat umum ya, manajemen itu istilah yang sangat kondang dan terkenal di mana-mana. Secara dasar manajemen itu terdiri dari kata manage atau mengatur. Nah, namun secara umum itu banyak sekali definisi yang menggambarkan tentang manajemen. Sedangkan sistem informasi itu sebenarnya kata utamanya adalah di informasinya. Bila sudah menjadi sistem informasi, maka itu sudah menjadi kombinasi dari berbagai macam informasi dan aktivitas dari data yang dikumpulkan ke dalam suatu wadah, sehingga nantinya bila ingin digunakan, kita tidak perlu lagi mencari, namun kita tinggal mengambil saja atau tinggal nyomot saja dari wadah yang sudah kita sediakan tadi. Nah, namun bila didefinisikan secara umum sebenarnya adalah sistem informasi manajemen ini adalah suatu kombinasi data yang menggunakan komputerisasi sebagai alat untuk mengatur atau mengelolanya. Nah, jadi kompleksitasnya hingga kepada bagaimana pengelolaan kombinasi data, sehingga nantinya bila dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajerial itu memudahkan para pemangku kebijakan dalam membuat keputusan, sehingga keputusan yang diambil atau kebijakan yang diambil selalu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, maka sangat penting sekali memiliki sistem informasi manajemen yang baik dalam suatu perusahaan. Baik perusahaan yang sudah go internasional ataupun baru memulai. Nah, yang paling baik adalah sistem informasi manajemennya selalu berkembang. Awalnya mulai dari yang mungkin manual atau non digital karena memang masih sederhana, hingga kepada yang sangat kompleks. Namun di masa sekarang ya, di masa yang era milenial, era digital seperti sekarang ini, sistem informasi manajemen itu sudah sangat dimudahkan, bahkan untuk perusahaan yang kecil baru memulai pun tidak perlu lagi manual, sudah terotomatis dibantu dengan berbagai macam software, aplikasi, dan perangkat yang lainnya, sehingga memudahkan pemilik usaha tersebut atau pengambil keputusan di dalam usaha tersebut itu sangat terbantu ya. Makanya baik
bagi seseorang ataupun bagi perusahaan itu selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, karena bila sempat tertinggal saja, maka nantinya akan tercampakkan ya, dia akan tersisihkan dari dunia perbisnisan. Dia akan kalah bersaing. Baru mulai sudah tutup. Nah, itu bisa juga. Itu karena ya gitu, lambatnya adaptasi dengan komputerisasi atau digitalisasi. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang baik sebagai praktisi di perusahaan ataupun yang ingin memulai usaha atau sudah memiliki usaha, maka silakan beradaptasi dengan berbagai macam sistem informasi manajemen, apalagi yang sudah terkomputerisasi seperti sekarang ini, karena itu sangat penting bagi teman-teman dalam mengambil langkah atau mengambil keputusan demi masa depan perusahaan. Jadi harus berhati-hati ya, harus sangat jeli, baik itu membaca eksternal maupun internal. Maka sangat penting memiliki wadah yang tepat untuk mengelola data ataupun informasi dari perusahaan. Nah, ini evolusinya ya, evolusi dalam pengaplikasian komputernya ketika teman-teman memiliki sistem informasi manajemen yang sudah terkomputerisasi. Baik itu dari physical system atau virtual system ataupun seperti utamanya yaitu pada information system. Pasti sangat mengalami perubahan yang signifikan ya dari masa ke masa kaitannya dengan informasi yang dulunya mungkin informasinya jenjangnya harus melewati divisi 1, divisi 2 baru naik ke atas. Sekarang atas ke bawah ataupun yang vertikal maupun yang horizontal itu sudah sangat mudah untuk diakses, apalagi bila memiliki sistem komputerisasi yang baik. Nah, sebenarnya sistem informasi manajemen itu tidak ada kaitannya ya, atau sangat minim kaitannya dengan produksi. Jadi tidak hanya di level teknis ya, hanya saja memang sistem informasi manajemen itu kaitannya bukan untuk sistem produksi, tapi kaitannya adalah tadi seperti yang saya sampaikan atau saya singgung di sebelumnya, kaitannya dengan pemecahan masalah ataupun pengambilan keputusan. Nah, maka data-data atau informasi yang dimiliki oleh perusahaan itu sangat penting karena kaitannya dengan pengambilan keputusan. Nah, baru nanti pembahasan ketika teknis itu dilakukan di luar dari hasil dari pengambilan keputusan. Nah, itu baru sampai ke teknisnya. Namun untuk data dan informasi yang dibutuhkan itu tidak ada kaitannya dengan produksi tersebut karena produksi tersebut sudah memiliki komponen sendiri ya untuk kegiatannya. Nah, jadi sistem informasi manajemen itu lebih ke pengambilan keputusan saja. Ini komponen sistemnya. Jadi pasti ya ada objek terlebih dahulu yang masuk. Nah, di control mechanism itu maksudnya adalah jadi ada sebuah mekanisme yang untuk mengolah objek tersebut. Nah, nantinya di dalam pengelolaan objek tersebut hasilnya akan menjadi sebuah input. Nah, sebuah input yang digunakan untuk diolah kembali sehingga menghasilkan output yang diharapkan. Nah, nanti dari output tersebut hasilnya itu akan menjadi masukan kembali kepada kontrol mekanisme supaya bisa diolah kembali, ada masukan apa atau ada tambahan apa. Nah, maka menjadi input yang baru, yang lebih baik, yang lebih berkualitas sehingga operasional perusahaan itu menjadi lebih baik lagi dan lebih sempurna. Nah, ada 8 elemen lingkungan perusahaan seperti yang tertera di sini. Nah, di elemen-elemen lingkungan perusahaan tersebut memiliki peranan masing-masing, sehingga dapat berdampak pada umur ataupun kepada kemajuan perusahaan.
Jadi tidak selamanya lingkungan perusahaan itu outputnya merusak, mengganggu, ataupun berdampak negatif. Sebenarnya itu bergantung pada bagaimana perusahaan itu menanggapi lingkungannya. Bila perusahaan menanggapi lingkungannya dengan baik, dengan positif, pasti seluruh elemen yang ada di lingkungan perusahaan itu menjadi positif juga. Nah, tinggal bagaimana perusahaan mengelola data atau informasi yang disediakan atau yang tersedia di elemen-elemen lingkungan tersebut. Nah, bila dikelola dengan baik, dengan positif, dengan wadah yang sudah komprehensif, maka akan menghasilkan output yang baik pula, sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Bahkan bila di sini kita lihat ada pesaing. Pesaing masuk ke dalam 8 elemen. 8 elemen lingkungan perusahaan. Bahkan pesaing saja itu bisa memberikan dampak positif bagi perusahaan. Apa contohnya? Contohnya adalah bila pesaing itu memiliki, bila kaitannya di sini berarti sistem informasi manajemen yang baik. Nah, perusahaan kita atau perusahaan yang teman-teman miliki itu bisa menjadikan mereka sebagai benchmark atau contoh atau tolak ukur untuk lebih baik lagi dalam membangun sistem informasi. Nah, pesaing itu bila selalu lebih baik dari kita, itu berbahaya buat kita. Maka dari itu, jadikanlah pesaing itu sebagai partner atau sebagai rekan kerja, sehingga dapat membantu kita berkembang menjadi perusahaan yang lebih baik, lebih maju, dan lebih besar. Bahkan bagi mereka pun kita adalah pesaing yang dapat membangun kualitas mereka menjadi lebih baik lagi. Itu ya. Nah, di sini ada sedikit gambarannya ya, bila digambarkan bagaimana pengaruh lingkungan itu terhadap perusahaan. Nah, untuk panah yang garisnya nyambung itu memberikan kontribusi berbentuk materi uang. Jadi berbentuknya uang. Contohnya perusahaan ke pemerintah pasti kaitannya dengan pajak ya, itu pasti. Nah, tinggal bentuk panahnya seperti apa ya. Ada yang saling saling terhubungnya berbalik ya. Terus habis itu seperti pemegang saham ke perusahaannya, pemegang saham memberi pasokan dana, perusahaan memberi dividen kepada pemegang saham. Nah, kalau pelanggan ke perusahaan pasti arahnya hanya satu ya, pelanggan ke perusahaan. Jadi pelanggan ngasih uang ke perusahaan, bukan perusahaan ngasih uang ke pelanggan. Nah, itu ngapain gitu ya. Nah, untuk yang kedua, panahnya nyambung tapi ada lingkarannya, itu berbentuk material atau barang atau produk ya, baik itu barang ataupun jasa. Untuk perusahaan ke pelanggan pasti ya bentuknya produk karena pelanggan membayar untuk membeli. Kalau pemasok memberikan bahan baku biasanya, bahan baku. Nah, sedangkan yang garisnya putus-putus itu adalah personil. Nah, kayak serikat buruh itu memberikan personil ke perusahaan untuk merekomendasikan pekerja. Nah, terus habis itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan di dalam mengelola informasi. Jadi, dimanapun tempatnya pasti selalu ada kepentingannya ya, termasuk dalam pengelolaan sistem informasi. Nah, di sini apalagi fokusannya kepada kompleksitas kegiatan bisnis yang meningkat. Nah, itu pasti sangat banyak kepentingan yang akan masuk ke dalamnya. Nah, dalam pengelolaan sistem informasi atau pengelolaan data, bila kegiatan bisnisnya semakin kompleks dan meningkat, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepentingannya nanti. Yang pertama, kondisi ekonomi internasional. Nah, itu pasti sangat mempengaruhi bagaimana manajerial atau pemangku kebijakan di dalam perusahaan ataupun negara atau di dalam pemerintahan itu mengambil keputusan guna beradaptasi dengan kondisi ekonomi internasional. Tidak mungkin perusahaan baik itu yang kecil ataupun yang besar tidak menyesuaikan diri dengan ekonomi internasional. Jadi karena kita ini bisa diakses secara global ya,
pasti kita sudah semestinya itu memperhatikan kondisi ekonomi internasional. Yang kedua, kompetisi yang skalanya dunia ya. Selain kita harus memperhatikan ekonomi internasional, bila kita sebagai praktisi usaha atau karyawan di perusahaan, kita juga perlu mementingkan bagaimana tingkat kompetisi atau tingkat kompetitif dari perusahaan kita di skala internasional. Jadi berpikirnya jangan yang lokal-lokal saja ya, tapi harus yang sampai internasional. Lalu selanjutnya, selain itu kita harus juga mementingkan bagaimana tingkat kebaharuan teknologi kita di perusahaan. Bila sekarang masih sangat simpel, nah kita perlu meningkatkan kecanggihan teknologi supaya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi perusahaan kita bila tidak mampu beradaptasi seperti yang saya singgung sebelumnya, maka kita akan ketinggalan, kita akan jatuh, kita akan tenggelam dan dicampakkan, gitu ya. Terus habis itu selanjutnya, nah ini, selanjutnya adalah mengelola sumber daya informasi. Nah, yang pertama, kita pasti mengumpulkan data ya, baik itu secara manual ataupun secara online. Baik itu menggunakan tenaga manusia ataupun komputerisasi. Pasti kalau zaman sekarang memanfaatkan komputerisasi ya, karena pendataannya itu lebih mudah. Lalu data itu diproses menjadi sebuah rangkaian informasi yang bermanfaat, lalu dimaksimalkan dalam penggunaannya untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, seperti di sini dibilang bahwa penggunaan informasi yang tepat adalah membuangnya di saat yang tepat dan menggantinya dengan yang baru yang lebih tepat lagi. Jadi seperti gambar tadi ya, yang yang kontrol mekanisme menjadi input, ditransformasikan menjadi output, lalu kembali lagi ke kontrol mekanisme untuk dikontrol. Itu ya. Terus selanjutnya, nah ini enterprise resource planning. Jadi ada sumber-sumber utama yang harus direncanakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Ada secara fisikal, ada secara konseptual. Yang secara fisikal ada pasti ya, human resource atau man atau personal itu pasti. Itu sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sistem informasi. Materialnya pasti ya, karena apa saja sih yang perlu dilakukan nanti atau data-data apa saja yang diperlukan untuk dikelola. Yang selanjutnya ada metodenya, dan yang terakhir ada mission ya, bukan micin ya, tapi mission. Missionnya jelas ya, ada fasilitas yang dibutuhkan dan energinya itu sangat diperlukan di dalam sebuah planning. Bila dalam planning saja sudah keliru, maka nanti output yang dihasilkan juga akan keliru. Untuk konseptualnya jelas ya, ada uang, ada data. Nah, uang itu selalu ikut di mana-mana ya. Jadi bila teman-teman tidak suka dengan uang, nah maka coba perbaiki diri ya, gitu ya. Karena uang itu pasti sangat menentukan ya. Permodalan itu sejauh ini masih sangat menentukan. Nah, siapa saja sih yang menjadi pengguna pengguna informasi di sebuah lingkungan? Nah, sudah pasti ya, seperti saya singgung di awal, adalah manajer. Para manajer atau para pimpinan, karena mereka yang mengambil keputusan, maka pasti mereka sangat membutuhkan informasi di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan, karena kaitannya dengan pengambilan keputusan yang menentukan masa depan dari perusahaan. Non-manager seperti karyawan, bawahan itu juga pasti tetap membutuhkan informasi atau data yang diperlukan oleh perusahaan.
Nah, terus selanjutnya adalah orang-orang dan beberapa organisasi yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tadi, itu juga membutuhkan informasi yang disediakan oleh perusahaan. Nah, karena nanti lingkungan-lingkungan tersebut juga menikmati informasi yang disediakan oleh perusahaan, maka harus dikelola dengan baik. Oke, terus selanjutnya adalah pengaruh tingkat manajemen pada sumber informasi. Nah, jadi di sini itu dalam pengelolaan informasi itu ada tingkat pengaruhnya ya, bagaimana para eksekutor ini dalam mengelola informasi atau sumber informasi tersebut, mereka bagaimana sih mengelolanya. Nah, itu sejauh mana pengaruh mereka di level manajerial itu mengelola sumber informasi. Di sini ada dua tingkat atau dua area, ada environmental dan internal. Jadi environmental itu dia pengaruh informasinya ke tingkatnya sudah lingkungan. Jadi tidak lagi di dalam, tapi sudah bagaimana mereka mengelola informasi yang ada di 8 elemen tadi. Nah, 8 elemen. Sedangkan yang di area internal itu mengelola informasi yang ada di dalam perusahaan. Nah, levelnya adalah internal itu adalah yang di bawah, area di bawah. Nah, paling banyak yang ada di area internal adalah operational control level karena mereka yang kaitannya dengan teknis produksi perusahaan atau teknis kegiatan perusahaan. Maka mereka pasti paling banyak akan beraktivitas mengelola informasinya adalah informasi internal perusahaan. Jadi mereka nanti sebagai faktor kunci yang menyediakan atau sebagai faktor kunci sumber informasi internal perusahaan. Nah, selanjutnya ada manajemen control level. Nah, mereka ini penghubung antara yang level atas dan yang level environmental dan area yang internal. Jadi manajemen control level ini ya seimbang, ada di tengah-tengah. Jadi mereka yang menghubungkan informasi yang ada di internal perusahaan kepada mereka-mereka yang menjadi pengambil keputusan di level environmental. Nah, selanjutnya ada strategic planning level. Nah, ini adalah para pengambil keputusan atau para pejabat yang memiliki kebutuhan sumber informasi yang digunakan untuk tadi seperti saya singgung untuk kebutuhan environmental. Jadi mereka akan lebih banyak berkaitan atau berhubungan informasinya dengan environmental daripada di internal perusahaan. Nah, informasi yang ada di environmental ini yang mereka kumpulkan dalam yang di divisi strategic planning level itu akan menentukan bagaimana pengambilan keputusan untuk masa depan perusahaan. Nah, baru selanjutnya manajemen control level itu menghubungkannya ke operational control level sehingga apa yang diputuskan oleh strategic planning level dapat dilakukan dengan baik oleh operational control level sehingga tujuan perusahaan atau capaian perusahaan itu dapat diraih dengan sebaik mungkin. Nah, itu apalagi didukung dengan sistem informasi manajemen yang baik sehingga tidak akan atau terminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, mulai dari kesalahan yang fatal hingga yang paling tidak penting. Nah, jadi begitu cara membacanya bagaimana area environmental dihubungkan dengan area internal. Sebenarnya bukan berarti orang-orang di operational control level itu tidak akan berhubungan dengan environmental. Pasti ada, hanya saja porsinya lebih sedikit. Begitu pula dengan strategic planning level. Mereka pasti tetap menjamah area internal, hanya saja porsinya lebih sedikit karena mereka lebih fokus kepada pengambilan keputusan yang bersifat hingga ke environmental. Gitu. Nah, tadi pengaruhnya tingkat manajemen terhadap sumber informasi, sekarang dalam bentuknya, bentuk informasinya.
Bila operational control level itu mereka sedikit dalam bentuk informasi yang summary atau kesimpulan. Mereka lebih banyak memiliki informasi yang detail kaitannya dengan kegiatan perusahaan ataupun operasional perusahaan. Jadi data-data atau informasi yang mereka miliki itu bentuknya detail. Nah, sedangkan manajemen control level itu ada di tengah-tengah lagi untuk menghubungkannya kepada strategic planning level, di mana strategic planning level itu lebih banyak bentuk informasinya hanya summary. Jadi mereka memiliki data-data atau informasi umum di perusahaan. Namun jangan salah, walaupun mereka hanya memiliki data-data summary, itu dapat menjadi sumber dalam pengambilan keputusan. Karena summary-nya itu adalah summary-summary yang vital di dalam perusahaan. Gitu. Nah, ini gambarnya saja. Terus ini adalah, nah ini seperti gambar yang saya singgung di awal tadi. Gambarannya seperti yang saya singgung di awal bahwa ada objek, ada problem. Nah, di mana peran informasi ini? Nah, sistem informasi ini mengelola kombinasi dari berbagai informasi yang nantinya itu mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga nanti outputnya adalah problem solution yang sangat tepat. Nah, itulah pentingnya informasi yang dikelola dengan baik. Maka dengan adanya komputerisasi atau digitalisasi, nah di sini terbentuklah sebuah sistem informasi yang berbasis komputer atau computer based information system. Nah, di situ ada informasi tentang akuntansi, tentang manajemen, tentang decision support systemnya, virtual office, knowledge base systemnya juga ada. Jadi sangat penting memiliki sistem informasi manajemen yang kompleks. Gitu ya. Nah, itu kira-kira perkenalan atau yang dapat saya kenalkan tentang sistem informasi manajemen secara umum. Selanjutnya nanti bisa teman-teman berkomentar ataupun menanyakan kepada saya atau berdiskusi tentang sejauh mana sih sebenarnya sistem informasi manajemen ini, gitu ya. Kita stop share dulu. Nah, begitu saja. Sampai bertemu di pembahasan yang lain atau materi yang lain. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.